Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Kita sudah masuk ke bulan baru nih Kak. Berarti kita juga mau masuk ke tahun pengajaran baru. Nah, berarti adik-adik di bulan ini bakalan ketemu sama guru-guru sekolah minggu yang baru di kelasnya masing-masing. Sudah siap ya adik-adik? Sudah siap, tapi ketemunya di minggu depan ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini Kak. Ya, betul Kak. Ibadah gabungan Horong 2 dan Horong 3, kamu perlu persiapkan Alkitab, terus persembahan. Dan mungkin kamu perlu menyiapkan catatan buat nanti pendeta. Siapa tahu ada yang ditulis ya Kak. Terus kamu harus menyiapkan laptop atau HP yang digunakan untuk ibadah saja, tidak buka hal lain. Oke adik-adik? Kalau sudah siap semua, berarti kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik, sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk bertemu satu dengan yang lain bersama-sama untuk beribadah melalui video YouTube ini. Kiranya ya Tuhan, pimpin kami di dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami boleh mengerti akan firman yang akan kami dengarkan nanti. Juga kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 dengan judul lagu Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan air sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita nyanyikan ayat kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ya adik-adik, kita mau menyambut firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagu Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku
kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa kembali di acara ibadah online Sekolah Minggu HKBP Bogor pada hari ini, Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021, Minggu kelima sesudah Trinitatis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan juga pikirannya, dan juga dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang tertulis pada Kitab Ulangan pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita ikuti bersama, Inang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, anak sekolah minggu yang berbahagia, yang berkumpul pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita kembali tentang perjalanan umat Tuhan, perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Musa adalah pemimpin yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin umatnya berjalan menuju tanah perjanjian. Namun Musa sebagai hamba Tuhan, dia tidak sempat masuk ke tanah Kanaan karena dia sudah tua dan umurnya sudah lanjut, sehingga dia tidak sempat membawa masuk umat Tuhan ke tanah Kanaan, yakni tanah perjanjian. Tapi sebelum dia mengakhiri hidupnya, waktu dia masih hidup, Tuhan masih memberikan dia kesempatan, kalaupun umurnya sudah tua, dia kembali mengulang dan mengulang kembali apa yang sudah dia perintahkan, pesan Tuhan kepada umat Israel. Apa yang sudah dia serukan kepada umat Israel di dalam ayat 4 sampai ayat 9, sebenarnya itu sudah pernah disampaikan oleh Musa. Namun dia kembali mengulang dan mengulang. Tentunya kalau semakin diulang berarti kita semakin ingat kembali. Sama halnya dengan kita. Bisa aja kita pernah mendengar firman Tuhan tahun lalu, bulan lalu, bahkan masih minggu lalu. Tetapi kalau itu tidak kita ulang-ulang membaca di rumah,
bisa aja kita jadi lupa. Sama halnya dengan Musa. Musa di dalam nats ini kembali mengingatkan apa yang sudah pernah dia sampaikan kepada umat Tuhan tentang bagaimana mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah kita karena dialah sumber dari berkat di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah tidak sekedar di dalam ucapan, tetapi harus dibuktikan. Mengasihi dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Tidak tanggung-tanggung, tidak main-main, tidak sembarang diucapkan. Dan bagaimana kalau dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan? Apa buktinya, adik-adik? Buktinya adalah kita melakukan perintah Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refrennya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu lagu yang sering kita dengar. Itulah kalau dikatakan tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan hari ini, saat itu, saat dia memerintahkan, menyerukan perintah dari Tuhan yang sudah pernah dia ajarkan, akan diulang-ulang supaya semakin mengingatkan. Sama halnya dengan kita semua. Firman Tuhan tidak cukup dibaca pada hari Minggu, pada saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, tapi kita harus membaca firman Tuhan. Itu lagu yang sering kita nyanyikan juga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Supaya bagaimana? Supaya bertumbuh. Kita juga tidak selamanya kecil. Bukan hanya badannya bertumbuh, imannya juga harus bertumbuh. Harus diulang-ulang membaca firman Tuhan. Harus dibaca setiap hari. Tidak pernah kita diajarkan membaca firman Tuhan hanya pada saat hari Minggu. Bahkan dikatakan setiap saat, setiap hari. Dikatakan di sini orang tua kita diajarkan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada kita saat kita duduk di rumah, saat kita dalam perjalanan, saat kita berbaring, saat kita bangun. Berarti tidak ada batas untuk merenungkan firman Tuhan. Mengapa adik-adik? Karena firman Tuhanlah kekuatan bagi kita. Firman Tuhanlah memberikan kita hikmat di sekolah. Firman Tuhanlah memberikan kepintaran buat adik-adik di sekolah. Itulah pentingnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi bacaan yang menyenangkan. Bukan hanya semacam buku cerita, tetapi firman Tuhan itu harus jadi kesukaan kita. Kita senang membacanya. Artinya kita jangan hanya terus menerus hanya belajar buku pelajaran pengetahuan umum atau itu pelajaran di sekolah. Namun kita juga harus membaca firman Tuhan, itulah kesukaan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan Yesus. Jadi saat kapanpun firman Tuhan itu harus kita renungkan, harus kita baca, harus kita ulang-ulang. Dan bahkan dikatakan di dalam nats ini, ayat yang ke-8, harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Orang Israel diingatkan oleh Tuhan untuk mengikatkan ke-10 firman Tuhan di tangannya. Mengapa tidak
Yang lain disuruh diikatkan, kenapa tidak di leher? Kenapa tidak di pinggang? Karena tangan itu adalah tangan kita lah yang memegang sesuatu. Jadi firman Tuhan juga harus kita pegang terus. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, firman Tuhan harus kita pegang. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itu lagu yang kita nyanyikan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Dipegang dan dilakukan. Bukan hanya dipegang-pegang aja. Dan mengapa dikatakan sebagai tanda lambang di dahimu? Kalau dikatakan lambang di dahimu, berarti firman Tuhan menjadi panduan. Firman Tuhan menjadi petunjuk jalan hidup. Firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar. Jangan kita memilih jalan yang salah dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita akan mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan. Kita diingatkan. Dan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita tahu bahwa pintu itu adalah jalan kita saat keluar masuk. Sebagai anak sekolah minggu yang disayang oleh Tuhan Yesus, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, sebelum kita melangkah keluar rumah, kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketika kita kembali ke rumah kita, masuk juga melalui pintu rumah kita, kita harus menjadi orang Kristen yang dituntun oleh Tuhan keluar masuk rumah kita. Bahkan kemanapun kita melangkah, kita harus selalu ingat firman Tuhan. Itulah peringatan Tuhan, perintah Tuhan untuk kita pada hari ini, dan perintah Tuhan, seruan dari Musa bukan hanya kepada umat Israel saat itu, tetapi untuk kita masa kini, anak sekolah minggu harus tetap ingat firman Tuhan dan membacanya setiap saat supaya kita bertumbuh menjadi anak yang baik dan bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan melalui firman-Mu kami diajarkan bagaimana kami mengasihi Engkau, yakni kami selalu hidup dalam kehendak-Mu, merenungkan firman-Mu, mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya anak sekolah minggu rajin membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, mengulang-ulang kembali firman Tuhan, baik yang sudah pernah kami baca hari ini, besok dan seterusnya, untuk selalu mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami tidak lupa akan firman-Mu, tidak lupa akan kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami, seperti Tuhan menuntun umat-Mu. Engkau juga menuntun kami saat ini. Biarlah firman-Mu jadi panduan kami, petunjuk jalan hidup kami, terlebih petunjuk bagi anak sekolah minggu, untuk boleh menuntun mereka ke jalan yang benar, dan bertumbuh besar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu kami renungkan, kami ingat, kami ulang-ulang, saat kami duduk di rumah, saat dalam perjalanan, saat dalam keadaan berbaring, dan juga ketika kami bangun. Biarlah kami selalu ingat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan
orang tua kami yang telah mengajarkan kami tentang firman-Mu, membuat anak sekolah minggu menjadi anak yang patuh kepada pengajaran orang tua tentang firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun kami ke jalan yang Engkau kehendaki, dan biarlah firman-Mu kami pegang setiap hari. Kemanapun kami pergi, kami selalu diiringi oleh firman Tuhan. Dan juga Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kami, mana perintah Tuhan, mana larangan Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi terang di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap perjalanan hidup kami, keluar masuk rumah kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang selalu mendahului kami, Tuhan yang selalu menyertai kami, yang ada di depan kami. Supaya kami selalu ingat serahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus sebelum melangkah menjalani perjalanan kami. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati semua Tuhan anak sekolah minggu agar bertumbuh dalam firman-Mu. Berkati juga semua guru sekolah minggu. Engkaulah yang memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan sukacita, agar mereka Tuhan, Engkau pakai luar biasa menjadi berkat pemberita Injil bagi semua anak sekolah minggu, hingga mereka bertumbuh besar di dalam firman-Mu. Berkati orang tua mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh, agar senantiasa menjadi orang tua yang sabar dan berhikmat untuk mendidik membesarkan anaknya di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati, sertai, lindungi kami semua umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami masih diperhadapkan dengan virus corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan penolong kami. Ulurkan tangan-Mu buat kami semua. Jauhkan kami dari rasa takut, cemas, dan bimbang. Bahwa ingatkan kami Tuhan akan firman-Mu. Engkau akan setia melindungi, menjaga, dan mendampingi kami dimanapun kami berada. Itulah membuat kami tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik. Kamu bisa titipkan ke orang tua, dan kamu juga bisa pakai M-Banking atau scan QR kode yang ada di layar. Oke, adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan di kelas baru, ya Kak. Pasti udah Nggak sabar ya, nggak sabar ya, Kak. pengen tahu siapa aja nama-nama guru di kelasnya yang baru. Setelah ini nanti adik-adik bakal tahu ya nama-nama guru kelasnya masing-masing. Ada di slide dan kamu bisa catat kelasnya berapa dan nama gurunya siapa. Oke adik-adik? Oke. Oh iya, jangan lupa juga tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, tapi lebih baik sih tetap di rumah aja ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, Rajin-rajin cuci tangan dan menjaga jarak. Oke, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Semangat. Sayang. Ayo.